Selamat sore pemirsa, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, kita saat ini sedang berduka mengingat kita masih dalam suasana pandemi. Tetapi seperti yang juga sudah disampaikan oleh para pakar, kekhawatiran pasca Hari Raya ternyata saat ini sedang kita alami. Kasus COVID melonjak dengan sangat tinggi, bahkan jumlah catatan menunjukkan bagaimana Indonesia mencapai rekor yang cukup tinggi atas jumlah COVID, baik dari penderita yang tertular atau yang mengalami COVID-19 ini, ataupun bahkan di tingkat kematiannya. Dan kita akan mencoba memperbincangkannya kali ini untuk Jawa Timur seperti apa dalam hal tanggap darurat COVID-19. Sebelum saya lanjutkan diskusi kita dalam Bincang Sore kali ini, persembahan dari DPRD Jawa Timur, kita saksikan dulu video berikut ini. Provinsi Jawa Timur saat ini sedang mengalami kondisi darurat COVID-19 dengan kenaikan angka kasus COVID-19 yang sangat tinggi. Bahkan sejumlah rumah sakit termasuk di Surabaya sudah terisi penuh dengan ketersediaan bed sangat terbatas. Rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya sendiri saat ini sedang mengembangkan ruang perawatan untuk pasien COVID dengan menggunakan gedung parkir. Selain itu, ketersediaan jumlah tenaga kesehatan juga banyak yang berkurang karena banyak yang terpapar COVID-19. Untuk mengurangi keterbatasan ini, petugas kesehatan Rumah Sakit Dr. Sutomo memperlakukan jam kerja dokter untuk dokter di ICU hanya 4 jam kerja, sedangkan di luar ICU bisa bekerja 6-8 jam. Sementara jumlah pertambahan kasus COVID-19 harian rata-rata 900 orang per hari. Karena itu diperlukan kerja keras untuk menangani penyebaran COVID-19 di Jawa Timur yang saat ini penggunaan ruang ICU sudah mencapai 77% dan penggunaan ruang isolasi sudah mencapai 85%. Bahwasanya rumah sakit terutamanya di Surabaya sudah penuh itu adalah fakta. Sehingga saat ini Rumah Sakit Sutomo sedang mengkonversi salah satu gedung dalam hitungan minggu gitu ya, itu berharap bisa menjadi konsentrasi tempat penanganan COVID-19 yang tentunya tetap memenuhi syarat dan layak kepada pasien. Jadi diluruskan bukan di parkiran terbuka, tapi gedung yang bisa digunakan untuk parkir tapi dikonversi dengan sarana prasarana yang memadai untuk menjadi ruang rawat COVID-19. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat meminta masyarakat sadar dan mentaati protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Karena jika masyarakat tidak berpartisipasi membantu menekan kasus COVID-19 dengan kondisi saat ini, di mana sejumlah rumah sakit sudah penuh, maka Jawa Timur akan mengalami kolaps. Karena itu, meski ruang isolasi dan bed di rumah sakit bisa ditambah, namun jumlah tenaga kesehatan yang ada juga terbatas. Ya, pemirsa, mungkin saat ini bukan lagi dalam kata-kata sedang menakut-nakuti, tapi memang inilah fakta yang terjadi di lapangan, bagaimana pasien banyak yang berada di rumah sakit, sementara ketersediaan tempat ini saat ini sedang diupayakan yang terbaik oleh pemerintah. Jatim tanggap darurat COVID-19 bersama dengan Ibu Dr. Herlin Verlina, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, hadir di studio JTV. Dr. Herlin, selamat sore. Selamat sore Mbak Agnes. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya pemirsa, dan semoga Bapak Ibu juga semuanya sehat. Amin. Terima kasih Kadinkes bisa hadir secara langsung, karena boleh dikatakan Kadinkes adalah orang yang paling dicari untuk Provinsi Jawa Timur dalam kondisi saat ini. Dr. Herlin, ini kalau langsung saja, sempat tadi dalam video dikatakan kalau seperti ini terus mungkin Jawa Timur bisa kolaps. Sebenarnya bagaimana kondisi real di lapangan saat ini? Ya. Memang kalau kita lihat dari data yang ada, 1 bulan sebelum Hari Raya itu kondisi kita itu sudah bagus ya. Jadi penambahan kasus itu antara 100, 200 gitu, dan cukup flat. Rumah sakit juga sudah mulai tenang ya, sudah bornya banyak, yang tempat tidurnya banyak yang tidak terpakai, sehingga mulai akan dikonversikan kembali untuk pelayanan yang non-COVID. Tetapi setelah Hari Raya kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi sehari ini kita angkanya kalau kita lihat kemarin sudah mencapai angka 1000
per harinya. Jadi kalau Per harinya itu 1.000 ya? kasus kemarin per tanggal 28 Juni itu ada tambahan kasus 1.081. 1.081. Ini Satu dalam hari kasus satu hari. baru. Ya, kasus baru di Jawa Timur ya? Iya. Jadi ini pernah terjadi pada awal-awal dulu ya, pada awal-awal pertama. Moga-moga nanti ini akan terjadi penurunan dengan usaha yang luar biasa. Kalau tidak ada upaya yang keras, kami semua akan khawatir nanti akan terus terjadi peningkatan. Jadi ini angka ini moga-moga nanti akan dibarengi dengan kemauan keras dari kita semuanya untuk bisa memutus rantai penularan. Sehingga cukup angka ini saja ya, supaya tidak naik lagi gitu, supaya kita lebih bisa bernafas terutama di tingkat hilirnya. Jadi memang kasusnya penambahannya cukup signifikan. Penambahan kasus cukup signifikan. Sementara bor atau bed occupancy rate-nya memang saat ini sedang kekurangan berarti ya dok ya? Atau mungkin bisa dijelaskan mana yang rumah sakit mana yang kemudian ini sudah overload? Karena ada beberapa rumah sakit yang mengajukan untuk tutup sementara IGD-nya karena memang sudah overload di rumah sakitnya. Iya. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini, terutama di Surabaya ini memang bor ICU maupun bor isolasinya itu sudah di atas 90%. Sedangkan WHO memberikan warning kepada kita bahwa sebuah rumah sakit itu apabila bor itu kan antara tempat tidur yang tersedia dan tempat tidur yang terpakai. Ya. Jadi tempat tidur yang tersedia dan yang terpakai itu harusnya tidak boleh lebih dari 60%. Sehingga ada jeda waktu untuk pergantian pasien dan juga jeda waktu untuk pergantian pasien berikutnya. Kalau sudah di atas 60% itu berarti kita sudah harus warning, harus hati-hati. Dalam artian sudah harus berpikir kalau di atas 60% berarti harus ada penambahan tempat tidur lagi untuk mengantisipasi keterlambatan penanganan. Nah, Jawa Timur kondisinya seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk isolasinya sudah di atas itu ya angkanya kalau nggak salah untuk ICU-nya 77% dan isolasinya 85% gitu ya. Jadi kondisinya sudah di atas warning yang diibukan itu ya, jadi 75 untuk isolasi dan untuk ICU-nya, kebalik ya saya ya. Untuk ya betul ya, untuk ICU-nya 77 dan untuk isolasinya 85 ya, dan ICU-nya 77, isolasinya 85. Untuk Jawa Timur mungkin ini untuk rata-rata Jawa Timur ya. Nah, sedikit saya ingin memberi gambaran kepada Mbak Agnes ya. Ibu Gubernur sudah luar biasa sekali mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu melihat bor ini dari detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari gitu ya. Sehingga penambahan dari tempat tidur itu sudah diupayakan sedemikian rupa. Kondisi sekarang tempat tidur ICU di Jawa Timur itu ada 1.219. Sudah ada 1.219 total di Jawa Timur ya. Lalu untuk isolasinya ada 12.515. Itu jumlah tempat tidur yang untuk isolasi COVID-nya. Kepakaiannya sudah untuk isolasi sudah terpakai 10.000 lebih ya, berarti 80%. Sedangkan ICU-nya sudah terpakai 909, berarti sudah mencapai angka 77% atas itu tadi. Ini gambaran, berarti sebetulnya tempat tidur itu sudah dipersiapkan sebanyak apapun, tidak akan pernah cukup kalau kita tidak bersama-sama untuk bisa mengantisipasi di tingkat hulunya. Jadi di tingkat pencegahannya itu harus lebih bisa diperhatikan, karena kalau sudah sakit maka rumah sakit akan kelabaan meskipun tempat tidur yang disiapkan jumlahnya sudah sangat banyak. Dan ini semuanya hampir di kota-kota besar ya. Di Surabaya angkanya sudah 93%. Untuk bornya 93% ya. Hampir ICU sama isolasinya hampir sama-sama penuh di atas 90%. Berarti sangat sulit sekarang mencari tempat untuk saudara-saudara kita yang COVID karena memang tempatnya penuh. Gitu. Bu Herlin, kita hold dulu sebentar, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita pada sore hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, penambahan jumlah pasien baik yang memang terpapar ataupun juga yang memang membutuhkan
tempat tidur begitu ya, atau tempat untuk isolasi ini sangat dinamis. Ketika jeda tadi Bu Erin juga mendapatkan laporan dan perubahan-perubahan lagi begitu ya. Tapi kalau boleh disampaikan, kita menggunakan warna begitu ya, zona merahnya itu yang di mana untuk Jawa Timur? Ya, jadi sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh Satgas COVID nasional, bahwa untuk supaya kita itu lebih waspada, maka kabupaten-kabupaten itu ada indikator penilaiannya, sehingga bisa dikelompokkan pada kelompok hijau, kelompok kuning, dan kelompok merah. Ya. Nah, kelompok merah ini nanti bisa dilihat dari epidemiologinya, dari kecepatan penularannya, sampai kepada penanganannya. Jadi maka ada yang maksudnya kelompok merah. Setiap hari Selasa berubah ya. Kalau kemarin setiap hari Selasa penilaian itu akan dinilai ulang gitu ya, akan dinilai lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Kalau kita lihat minggu kemarin itu kan Bangkalan, Ngawi, sama Ponorogo. Lalu ini sore ini setelah ada banyak upaya yang dilakukan, maka Ngawi, Ponorogo dan Bangkalan sudah bisa turun menjadi zona orange. Kuning berarti ya? Orange. Oh, orange. Orange baru kuning. Oh, orange dulu baru kuning. Ya, jadi merah, orange, kuning, hijau. Dan hijau. Sementara yang masih merah di sekarang yang mulai Selasa merah ini data sore ini tadi, Banyuwangi, Bondowoso, dan Kota Madiun. Ini Banyuwangi, Bondowoso dan Kota Madiun. Ini yang sekarang merah ya. Jadi ini untuk yang berada di kota yang dengan zona merah, ini tentu perketatan supaya penularan tidak terjadi, kita lakukan lebih ketat lagi. Baik, sementara kalau untuk yang bornya sendiri yang memang sudah di atas warning, ini hampir seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur begitu ya? Rumah sakit ya, hampir semua rumah sakit itu sudah bornya di atas 60% semuanya ya. Baik, saya coba sapa terlebih dahulu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Bapak Kiai Haji Anwar Sadat. Pak Sadat, selamat sore. Assalamualaikum. Nanti bisa tersambung kembali ya di line Zoom ya. Nanti akan bergabung bersama dengan kami karena bincang sore kali ini juga dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi sempat disampaikan oleh Kadinkes bagaimana kapasitas yang ada dan kemudian terpakainya, sisa yang masih bisa dipakai. Sementara dalam hitungan saya, dengan penambahan sehari saja 1081, secara otomatis ICU isolasi itu ibaratnya udah langsung full begitu ya untuk se-Jawa Timur. Tidak juga Mbak Agnes ya. Jadi seseorang yang terkonfirmasi COVID gitu ya, itu ada 3 kemungkinannya. Satu, kemungkinan tidak ada gejala, dia sehat, tapi dia menularkan karena dia sebetulnya mengidap virus, sehingga nanti kalau tidak pakai masker maka akan menular yang lain. Dulu kita kenal dengan istilah OTG berarti ya? Betul, sekarang juga masih tetap istilahnya OTG ya. Terus yang kedua adalah seseorang dengan keluhan, tetapi keluhannya dari ringan sampai sedang. Lalu ada seseorang yang memang dengan keluhan yang berat, kritis. Nah, inilah tempatnya. Jadi yang OTG mungkin cukup di rumah isolasi saja. Ya, di rumah isolasi, karena dia hanya supaya tidak menular ke yang lain, dan diobservasi 3. Yang pertama adalah diobservasi saturasinya, oksigennya. Kalau masih di atas 95, insya Allah masih bagus, berarti artinya tidak harus di rumah sakit juga ya. Yang kedua, tidak ada sesak dan tidak ada panas ya. Lalu dia tidak ada komorbid, itu sudah cukup di rumah isolasi. Lalu yang ringan dan sedang, ini memang kalau yang ringan mungkin di rumah lapangan ya. Lalu yang sedang di ruangan-ruangan isolasi di rumah sakit. Tetapi yang berat inilah yang menggunakan ICU. Yang berat menggunakan ICU. Jadi 1000 lebih tadi, moga-moga lebih banyak di OTG-nya gitu ya. Jadi tidak space di rumah sakit ini masih bisa digunakan untuk yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Betul. Karena teorinya sebetulnya yang membutuhkan rumah sakit itu hanya sekitar 15%. 15% sebenarnya ya secara teori ya yang membutuhkan. Baik, saya coba sapa kembali Pak Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Pak Sadat sudah tergabung bersama dengan kami. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Sadat. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam Pak Sadat, selamat sore. Pak Sadat, saya langsung saja. Ini Dewan bagaimana mengamati terkait dengan kondisi lapangan pasien COVID-19 saat ini? Kita berharap hukum tertinggi itu kan keselamatan warga. Yes. Jadi
Jadi memang ini yang mesti diprioritaskan. Kita untuk sementara mungkin kesampingkan dulu lah soal-soal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan hal yang lain karena menyangkut nyawa. Dan Ibu Gubernur dalam banyak kesempatan juga benar-benar memberikan perhatian yang serius. Bahkan dalam salah satu statement beliau mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa ini bagian dari kewajiban agama. Apa namanya itu hifdzun nafas itu salah satu dari tujuan agama adalah menyelamatkan nyawa. Karena itu kita mendorong betul sekarang kan ada refocusing, ada realokasi. Kita kalau perlu ya kita gunakan seluruh anggaran yang tersedia itu untuk benar-benar menyelamatkan warga ya, menyelamatkan pasien, dan itu adalah konstitusional karena kan memang tugas pemerintahan ini kan memang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Refocusing anggaran ini sudah disetujui atau masih dalam wacana atau masih dalam penggodokan, Pak Sadat? Saya tidak tahu ya. Refocusing itu terus menerus ya. Jadi memang secara regulasi dimungkinkan refocusing itu tanpa dibahas oleh DPRD. Mungkin sebatas gentleman agreement ya, ada bukan persetujuan tapi ada pemberitahuan karena memang kondisinya kan darurat. Ini betul-betul kondisinya darurat. Darurat misalnya saya dapat informasi juga ada hampir tiap hari ada ratusan kan yang di satu spot saja, misalnya di Bangkalan beberapa hari yang lalu dapat informasi kita bahwa tiap hari itu ada sekitar 500-an, bahkan pernah 531 orang yang dinyatakan positif, sehingga memang kondisinya darurat. Menurut saya ya memang harus ada langkah-langkah yang bersifat extraordinary ya di dalam mengendalikan persebaran COVID-19 ini, apalagi varian yang baru dinyatakan oleh banyak tenaga medis lebih berbahaya dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Oke. Jadi prinsipnya begini, DPRD pasti akan sangat mendorong setiap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ya, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur bersama seluruh jajarannya, Satgas COVID-19 dari semua rumpun tugas ya, termasuk Bu Herlina ini, untuk melakukan langkah-langkah extraordinary di dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, baik. Varian baru tadi saya highlight dari yang disampaikan oleh Pak Sadat, itu juga yang dipertanyakan juga oleh para masyarakat. Bu Herlin, ini kalau kita melihat apakah memang penambahan jumlah pasien yang begitu membludak begitu ya dibandingkan dengan tahun lalu, apakah memang ini karena virus COVID varian baru atau mostly masih karena COVID yang dulu? Ya, kalau lihat kespesifikan dari model penularan dan keparahan dari pasien, itu memang ada sesuatu yang tidak sama dengan varian yang dulu ya, varian Wuhan. Dengan dideteksinya dari semua kasus, baik itu dari PMI maupun kasus-kasus yang kemarin dilakukan penyekatan di Suramadu gitu, ternyata sudah bisa terdeteksi ada 18 varian ya, jadi mutasi jenis Delta ya, jadi 18 Indian. varian mutasi. Ya, jadi ya itu yang terdeteksi. Jadi kita melakukan sebuah upaya gitu ya untuk bisa melihat sebetulnya kondisinya seperti apa. Maka ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk kasus-kasus yang dicurigai atau untuk kasus-kasus PMI yang pulang dari luar negeri, apabila ditemukan dengan CT di bawah 25 gitu ya. Kemarin kita lebarkan lagi untuk teman-teman yang dari Bangkalan, karena di situ kemarin ada ditemukan varian baru yang pertama itu ya. Maka kita mulai mengantisipasi dengan memeriksa sequencingnya. Ternyata ada 18 varian Delta. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sudah terjadi transmisi lokal dari varian baru ini. Di mana varian baru ini sudah bisa disimpulkan penularannya jauh lebih cepat ya, lebih cepat, lebih agresif gitu dibanding dengan yang sebelumnya, dan kondisi menjeleknya seseorang yang terkonfirmasi virus ini juga kita melihat lebih cepat. Kalau dulu itu kan agak pelan-pelan gitu. Ya, sekarang hari kedua, hari ketiga sudah kondisinya menjelek. Lah, inilah yang perlu kita waspada ya. Waspada itu dalam artian kita tidak boleh takut ya. Jadi kita harus mempunyai langkah yang jelas. Apa yang harus kita lakukan apabila kita merasa sudah
ataupun sudah dipastikan terkonfirmasi dari virus tersebut. Oke, langkah yang jelas. Mungkin ada usulan atau mungkin langkah konkret juga yang dilakukan oleh teman-teman Dewan, Pak Sadat, terkait dengan ini varian baru, penularannya cepat, tapi ternyata sudah ada transmisi lokal. Apa Dewan mengusulkan apa kepada pemerintah? Ketika ada karantina pada bulan puasa yang lalu ya, ketika ada gelombang kedatangan PMI ke Surabaya atau ke Jawa Timur, sebenarnya sudah ditemukan kan ada 2 varian baru, ada 2 jenis baru itu kan, yang satu India, yang satu dari saya lupa tepatnya. Sebenarnya ya harus kita akui ya, ini otokritik buat kita semuanya, harus kita akui kita kan teledor. Sebenarnya harusnya kan ketika sudah didapatkan bukti-bukti atau mungkin ada masuknya varian baru itu, kita segera langsung tutup rapat supaya tidak menyebar secara luas. Tapi kemudian kan kita masuk bulan Ramadan, masuk bulan Idul Fitri, Lebaran segala macam, sehingga terjadi pergerakan orang. Dan di samping itu juga ada himbauan dari pemerintah kan untuk pariwisata lokal itu ya. Apapun lah, itu kan juga ya memang ini itu kan boleh dikatakan menambah persebaran begitu ya dari virus ini. Jadi antara persoalan dari awal memang ya, dari sejak setahun yang lalu itu, mungkin lebih dari setahun yang lalu, ini kan berkejaran antara bagaimana menangani COVID-19, berarti kan rumpunnya rumpun kesehatan, dan yang kedua itu rumpun ekonomi, itu kan berkejaran namanya. Kalau rumpun politik nggak ada ya Pak Sadat ya? Kenapa? Kalau rumpun politik nggak ada ya, karena mau tidak mau kebijakan yang diambil itu juga kadang-kadang mempengaruhi terhadap perpolitikan seseorang. Apakah itu menjadi pengaruh dalam urusan COVID ini juga? Nggak. Jadi kalau terkait rumpun politik pasti nggak ada. Ketika melawan COVID-19 pandemi ini, saya kira semua partai politik bergerak ke arah yang sama. Kita memberikan bantuan dalam bentuk bukan hanya himbauan, tapi dalam bentuk yang konkret juga kita perbantukan APD, kemudian masker, juga kita bantu baksos dalam bentuk memberikan sembako dan lain sebagainya. Saya kira itu bentuk dari ya kita punya musuh yang sama ya, the common enemy gitu kan ya, punya musuh yang sama, apa itu? Ya COVID-19 ini. Baik Pak Sadat, kita jeda dulu sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Sore masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Bincang Sore kembali untuk Anda pemirsa, persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Pak Anwar Sadat di line Zoom dan juga ada Dr. Helin Kadinkes Jawa Timur yang sudah ada di studio JTV. Sebelum saya ke Pak Sadat, kita bicara juga bukan hanya bor, bed occupancy rate yang sudah di atas warning, tapi kebutuhan nakes, SDM kesehatan kita ini sepertinya juga sangat-sangat terbatas, hampir sama dengan tahun lalu. Ini mulai buka pendaftaran relawan kalau tidak salah beberapa waktu lalu. Ini bagaimana kondisi nakes di Jawa Timur? Ya, banyak yang terpapar sekaligus juga kekurangan tenaga. Betul ya. Jadi nakes itu pada awalnya kan dihitung dengan jumlah pasien yang biasa dilakukan sehari-hari. Pada saat sudah kondisi pasien meledak seperti ini, otomatis beban kerja mereka semakin tambah besar. Ditambah lagi virus itu, kalau dulu seorang dokter itu kan hanya melayani seorang yang melahirkan, berarti kan yang sakit itu kan melahirkan, atau melayani seseorang yang patah tulang. Ini enggak, ini kan virus, jadi dokternya juga diserang, pasiennya juga diserang. Dan ini berperang sambil dia sendiri ditembakin, diserang. APD nggak masuk ya, Bu Herlin ya? Artinya benteng perlindungan APD ini tidak bisa menahan nakes dari terpapar. Upaya ini sebuah ikhtiar kan, sebuah ikhtiar. Menurut teori ya, jadi semua peralatan yang digunakan itu bisa melindungi seseorang dari masuknya virus ke dalam tubuh seseorang tersebut. Terutama di daerah yang memang rawan sekali, yakni di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu, nakes ini sebetulnya saya mengatakan ini pahlawan yang luar biasa di garis depan, di dalam sebuah medan yang sangat sulit, di dalam sebuah medan yang sangat sulit.
sulit. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa sekali kepada saudara-saudara kita yang ada di pelayanan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan ini. Tapi Jatim tetap memastikan bahwa berapapun banyaknya pasien tetap akan terlayani ya? Ikhtiar itu dilakukan, habis-habisan sehingga kita berupaya terus menambah tempat tidur ya, terus menambah tempat tidur isolasi, terus menambah tempat tidur ICU. Persoalannya adalah kalau tempat tidur kita bisa cepat mengadakan, tetapi nakesnya bagaimana? Ini ya. Jadi nakes ini sebetulnya kalau andai kata jumlahnya tidak berkurang, itu penambahan tempat tidur ini masih kita upayakan untuk terus ditambah. Tetapi pada saat tempat tidur ini harus ditambah, tetapi nakesnya banyak yang terkonfirmasi juga, ini menjadi sesuatu yang harus dihitung kembali penambahannya. Sehingga ini terjadilah upaya hari ini kita meminta ID, meminta PPNI untuk bisa merekrut relawan-relawan untuk membackup tenaga-tenaga kita, menambahi karena ada penambahan tempat tidur, dan juga untuk mengganti tempat saudara-saudara kita yang hari ini harus isolasi mandiri karena terkonfirmasi. Sebelum saya ke Pak Sadat, Dr. Heri, mungkin ini agak sedikit pertanyaannya, artinya mungkin tidak ada gunanya, tapi saya ingin menanyakan, apakah penambahan tempat, kemudian memperluas lapangan dan segala macamnya itu tidak dilakukan ketika COVID melandai ketika itu? Jadi seolah-olah kita baru bergerak ketika jumlah pasien ini begitu membludak. Ya, tidak, kita selalu menghitung sehingga selalu menspesikan antara kebutuhan sama tempat tidur yang ada. Kemarin tuh hampir banyak sekali yang tidak terpakai sudah. Jadi di gelombang pertama dan gelombang kedua tidak seperti gelombang sekarang ini gitu ya, tidak gelombang. Sehingga masih kelihatan space antara tempat tidur yang tersedia dan tempat tidur yang terpakai. Hari ini pun belum mencapai, kita kan 73% ya seluruh Jawa Timur, meskipun Surabaya sudah penuh, tapi ini kan sudah bergerak lagi. Ibu Gubernur sudah bersama Forkopimda, bersama Kapolda dan juga Pangdam gitu ya, menginstruksikan kepada kita untuk menambah rumah sakit lapangan. Itu untuk merelaksasi tempat-tempat tidur yang ada di rumah sakit gitu. Kasus-kasus yang ringan sudah bisa kita tarik supaya nanti perawatan kepada saudara-saudara kita yang berat itu tidak sampai terlambat. Ini adalah sebuah upaya dengan mengantisipasi begitu cepatnya lonjakan. Begitu cepatnya lonjakan. Pak Sadat, dari anggota Dewan, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, melihatnya bagaimana? Apakah antisipasi ini boleh dikatakan tepat waktu, atau mungkin sebenarnya antisipasi ini seharusnya dilakukan ketika COVID melandai? Ketika mungkin bulan Ramadan, ketika yang mungkin saat itu masih baru 2 yang ditemukan, begitu, sehingga ketika lonjakan seperti ini kita sudah benar-benar siap, Pak Sadat? Ya memang kenapa ini disebut sebagai bencana, karena memang ini sesuatu yang di luar prediksi kita kan, bahwa ternyata sistem layanan rumah sakit juga tidak pernah secara teori, mungkin ya secara teori ini kan juga merusak sistem layanan rumah sakit. Jadi sudah over semua. Makanya saya katakan di awal, ini kan harus ada langkah-langkah yang tidak biasa ya, dengan cara ya rumah sakit lapangan dan lain sebagainya mesti diperbanyak ya. Dan memang hari ini ya menurut saya tidak ada gunanya kita ngomongin yang kemarin ya, mestinya memang itu harus diantisipasi dari awal. Tapi kan sekarang bukan pada wilayah itu kita mempersoalkan apa yang sudah terjadi. Inilah kenyataan realitas yang kita hadapi, dan kita harus gunakan seluruh resources yang kita miliki. Apakah nakes, apakah anggaran, apakah fasilitas yang bisa kita gunakan untuk tadi pada satu hal yang kita sebut sebagai menyelamatkan keselamatan warga, yang saya katakan ya keselamatan warga di atas segalanya. Dan inilah yang saya pikir DPRD dalam konteks gelombang yang sekarang ini benar-benar memberikan support dalam semua, baik regulasi, baik itu anggaran, baik ada juga hal-hal yang kita maklumi, misalnya ada keterlambatan soal pembahasan hal-hal tertentu terkait dengan pertanggungjawaban gubernur, atau mungkin terkait dengan anggaran APBD. Saya kira itu kan sesuatu yang bisa kita bicarakan secara lebih
katakanlah ada relaksasi ya, karena ada sesuatu yang lebih urgen yang kita hadapi karena menyangkut keselamatan. Tapi Nah, kalau ini terkait dengan refocusing anggaran atau mungkin juga regulasi, apa yang kira-kira berdampak langsung terhadap masyarakat terkait dengan solusi penanganan COVID ini, Pak Sadat, dari teman-teman Dewan? saya kira yang diperlukan dalam proses proses sekarang ini pasti yang dibutuhkan adalah anggaran. Anggaran itu tentu ada pasti ada suplai dari anggaran dari pemerintah pusat, tapi yang dari APBD kita sendiri, saya hampir tiap hari mendapatkan update dari pemerintah daerah, terutama dari sekretaris daerah ya, PJ sekretaris daerah, yang menyatakan bahwa uang kita ini sebenarnya kita kejar-kejaran. Satu sisi layanan masyarakat dalam bentuk yang lain tetap harus tidak boleh terganggu kan, meskipun aktivitas sosial kan agak tersendat karena COVID, tapi kan prinsipnya kan nggak boleh terganggu nih, jadi tetap harus jalan. Tapi sisi lain, kebutuhan anggaran untuk misalnya membuka rumah sakit lapangan di tempat yang lain, menaikkan level misalnya di Bangkalan dari semula itu adalah ruang karantina menjadi rumah sakit layanan, saya kira itu kan juga butuh support dana yang tidak sedikit, dan saya pikir kita bisa memaklumi kalau itu menjadi concern, menjadi prioritas dari gubernur dan seluruh jajarannya untuk dikerjakan hari-hari ini. Nggak ada pretensi sama sekali untuk politicking ya, apa yang dikatakan oleh Agnes tadi itu, bahwa nggak ada unsur politicking sama sekali. Kita semoga memang begitu adanya. Ya. Semoga kita benar-benar concern menghadapi COVID ini. Tapi sebentar Pak Sadat, saya ke Bu Herlin. Bu Herlin, kalau kita melihat sebenarnya kalau dari sisi kesehatan, regulasi apa yang sangat dibutuhkan untuk dunia kesehatan saat ini di Jawa Timur? Ya, pertama kita melihat terkait dengan yang paling urgent ini kan kita menghadapi pandemi COVID ini dulu ya, dari regulasi terkait dengan pandemi COVID ya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah sebetulnya di tingkat hulunya. Jadi di tingkat hulunya inilah yang memegang peranan penting. Jadi di tingkat promotif dan preventifnya. Apa yang dibutuhkan? Hulu itu kan 5M ya, dari hulu. Memakai masker. Jadi memakai masker itu adalah sesuatu yang sangat berarti sekali, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, lalu mengurangi mobilitas. Istilahnya prokes begitu ya? Ya, ini yang paling penting sekali karena 5M ini adalah merupakan vaksinasi yang luar biasa sekali. Karena yang menggerakkan virus itu adalah manusia, maka manusia-manusia inilah yang harus dijaga dengan baik supaya tidak saling menularkan ke yang lain. Kalau ini bisa dibuat regulasi yang ketat, baik itu dengan PPKM mikro dan lain sebagainya gitu ya, dibuat sebuah aturan atau nanti seumpamanya pembatasan level RT yang begitu kuat sekali sehingga pemutusan rantai penularan bisa dicegah dari titik awalnya, maka insya Allah rumah sakit ini tidak seberat sekarang. Dan ini akan lebih bagus sekali untuk keselamatan kita semua. Saya hold di situ, Pak Sadat. Mungkin tidak PPKM mikro ini kemudian saya tidak tahu istilahnya penebalankah atau lebih diperketatkah atau apapun itu, kalau dulu kita punya istilahnya lockdown. Apakah itu mungkin dengan kondisi masyarakat sekarang? Konon kabarnya bahkan untuk anggaran untuk mengcover ekonomi masyarakat ketika PPKM mikro atau lockdown itu tidak cukup, Pak Sadat. Hari-hari ini kan sedang dipertimbangkan untuk PPKM mikro ya, atau ya benar-benar membatasi lah tapi tidak dalam konsep lockdown ya. Sebenarnya kalau konsepnya secara teori lockdown itu kan harusnya ya dilakukan sejak awal ya, karena ketika virus bermutasi dalam sekarang saya kira sudah sangat susah untuk menanganinya. Menurut saya yang harus dilakukan sekarang ya memang kampanye besar-besaran soal hulunya yang disebut oleh Ibu Dr. Herlina tadi sebagai hulu ya, 5M itu saya harus lebih masif lagi, harus lebih melibatkan seluruh unsur masyarakat ya. Kemudian penegakan terhadap pembatasan itu, misalnya rumah makan, tempat-tempat publik harus benar-benar dibatasi betul jamnya, tidak mematikan perekonomian tapi membatasi. Saya kira saya sangat optimis bahwa tidak semua hal itu akan bisa ditangani oleh pemerintah, bahwa negara kita ini kan secara naluriah ya, secara kultural, secara budaya punya tepo seliro, punya sifat gotong royong dan lain sebagainya yang saya kira akan semakin terpupuk ya di masa-masa ketika seperti sekarang ini, ketika orang yang mampu dengan sukarela kan melakukan
bakti sosial tempat-tempat yang lain. Pemerintah jangan terlalu berpikir soal apakah memberikan kompensasi kepada masyarakat, karena ini adalah bencana bersama. Ini bencana ini bukan hanya bencana bagi pemerintah saja, tetapi ini kan bencana ini kan bagi semuanya. Dan saya kira saya masih hakul yakin bahwa masyarakat kita itu ya, rakyat Indonesia ini memiliki karakteristik yang saling membantu, saling menolong, dan saya kira terbukti bahwa tanpa digerakkan pun banyak sekali kan bantuan-bantuan yang diberikan oleh apakah oleh perusahaan dalam bentuk CSR ataukah pribadi-pribadi ya, para kaum agnia kata kita sebut itu ya, orang-orang yang memang pada dasarnya memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang itu merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Baik, artinya kita akan bergerak secara bersama, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakatnya sendiri juga bergerak bersama. Tapi sekali lagi Agnes, yang terkait yang membutuhkan skill, kemampuan, fasilitas, kita itu kan misalnya medis itu pasti masyarakat tidak bisa bergerak kan, karena nggak punya keahlian, nggak punya sarana. Itu wilayah pemerintah. Tapi yang dampak sosialnya tadi itu, saya kira itu bisa menggerakkan masyarakat ya. Bisa menggerakkan solidaritas masyarakat menurut saya. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa, nanti kita juga akan membahas bagaimana efektivitas vaksin, karena vaksin saat ini pun juga terus digalakan, bagaimana anggaran juga dari teman-teman Dewan terkait dengan program vaksin ini. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda bersama kami dalam Bincang Sore, dan saya yakin Anda juga punya pertanyaan yang sama dengan banyak masyarakat lainnya. Saya pun juga begitu, apa guna dari vaksin? Karena ketika saat ini gelombang makin tinggi, vaksin pun juga terus digencarkan. Dr. Herlin, monggo, karena mungkin ada yang orang kena vaksin tapi juga terpapar. Ini bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap mau divaksin? Ya, terima kasih. Jadi vaksinasi ini adalah merupakan salah satu upaya dari mencegah kita ke arah lebih fatal apabila terpapar oleh virus corona ini. Artinya ada benteng awal begitu ya? Betul. Jadi dimasukkanlah sebuah virus yang sudah dimatikan sehingga tubuh ini akan sudah siap gitu ya, kalau apabila ketemu dengan virus yang masuk dalam tubuhnya. Jadi insya Allah seseorang yang sudah divaksin itu tingkat perlawanannya jauh lebih bagus dibanding kalau kita tidak ada persiapan sama sekali. Jadi ini merupakan salah satu tambahan upaya untuk kita bisa bertahan apabila ada virus masuk di dalam tubuh kita. Jadi saya berharap semoga teman-teman semuanya bisa divaksinasi gitu ya. Kalau persentase vaksin di Jawa Timur dari target dan juga capaian? Ya, jadi sebetulnya sasaran seluruhnya yang harus divaksin di Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta ini adalah 70% dari penduduk di atas usia 18 tahun. Kemarin hitungannya begitu ya. Jadi vaksinasi ini kita upayakan terbentuk kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok itu bisa terwujud kalau 70% dari sasaran itu sudah tervaksinasi. Kita sudah berapa persen? Sasarannya 22,9 juta, 22,9 juta penduduk. Lalu yang sudah tervaksin? Yang sudah tervaksin dosis pertama, 4,6 ya, ya 4,7 juta. Masih? Lalu dari 22,9 juta sasaran itu tadi. Masih cukup, sekitar 20%. Masih cukup jauh begitu ya, untuk bisa mencapai 70% atau herd immunity tadi. Iya. Pak Sadat, gimana? Nyuwun pangapunten, ya. Sebetulnya semangat kita sudah bagus ya, tapi karena kemarin awal itu kan vaksinnya memang masih belum bisa datang semuanya ya, dan jumlahnya, dan baru datang 9 juta dosis, itu untuk dosis pertama yang sudah kita lakukan 4,7, lalu yang 28 hari kemudian kan dosis keduanya kalau untuk pakai Sinovac gitu ya, sudah 1,7. Sekitar sudah ada 6,7 yang sudah dosis yang sudah diberikan baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua dari 9 juta vaksin yang kami terima. Jadi pemakaian vaksin yang kami terima sudah di atas 75% gitu. Jadi nanti kita bergerak sesuai dengan vaksin yang kita terima. Moga-moga tadi Ibu Gubernur sudah bicara panjang pada rapat-rapat dengan Bapak Menkes dan lain sebagainya. Moga-moga kita akan dapat vaksin yang banyak supaya segera terwujud
vaksinasi ke seluruh sasaran target ini. Oke, berarti sekarang kendalanya adalah ketersediaan vaksin untuk mencapai semuanya itu, begitu ya? Masih jumlahnya belum seperti yang kita harapkan. Salah satu kendalanya itu. Kendalanya seperti itu. Dari Pak Sadat mungkin ada support atau dukungan apa yang bisa diberikan untuk bisa melakukan percepatan vaksinasi di Jawa Timur? Pengadaan vaksin ini kan memang aturannya ditangani oleh pemerintah. Betul. Ya, memang satu pintu pemerintah dan Presiden Joko Widodo kan sudah menyampaikan bahwa semuanya akan ditanggung oleh pemerintah. Sebenarnya ini juga yang saya pikir saya katakan di awal tadi. Memang ketika belaidnya itu, aturannya itu mengatur bahwa pengadaan vaksin ini 100% ditanggung pemerintah, itu artinya ya harusnya itu ada progres, ada percepatan misalnya. Sehingga ini kan tidak imbang antara jumlah vaksin yang tersedia dengan jumlah penduduk yang harus divaksin. Lain menurut saya ini saya kira harusnya ada jalan keluar, dan keluarnya toh juga sudah berkembang di masyarakat, ada vaksin gotong royong kan, atau vaksin mandiri yang bisa diakses langsung oleh masyarakat kita. Tidak semuanya harus dalam bentuk disediakan oleh pemerintah secara gratis, yang memang itu saya sih positive thinking ya, atau husnudzon ya Bu Dr. Herlina, bahwa ini kan memang tugas pemerintah memang menyediakan untuk rakyatnya. Tapi menurut saya tidak semua hal itu, saya kira di kalangan masyarakat kita itu ada kemandirian, ada gotong royong yang saya kira kalau diberi akses untuk bisa melakukan atau mungkin mengakses pengadaan vaksin yang bersifat mandiri, menurut saya itu lebih baik, sehingga percepatan itu dari 22 angka yang itu berarti kan sekitar 50% kan dari total penduduk Jawa Timur yang 41 juta ini. Itu kan hanya 50%-nya saja, 50% lebih sedikit. Artinya itu kita masih menunggu ya Pak Sadat ya, kemungkinan untuk dibukanya vaksin gotong royong itu, dan kita nggak tahu kapan vaksin gotong royong ini boleh dilakukan. Iya, juga ada faktor lain yang menurut saya juga perlu diperhatikan, bahwa sistem informasinya, informasi bahwa siapa yang sekarang menjadi prioritas bisa mengakses, itu menurut saya penting juga, karena kemana harus mengkomunikasikan. Misalnya sekarang pekerja publik ya, orang-orang yang tiap hari mungkin bertemu dengan masyarakat kan jadi prioritas, guru, karyawan, atau mungkin pekerja di toko, di tempat-tempat umum, itu kan prioritas. Tapi misalnya bagaimana cara mengaksesnya, mendaftarnya, menurut saya di era sekarang ya harus dimudahkan itu ya, informasi untuk mengakses vaksin itu, agar orang tidak bingung ya, ini harus kemana kalau sudah ada kan gitu. Toh sekarang juga teknologi informasi kan luar biasa, mendaftar bisa lewat internet dan lain sebagainya. Ini yang saya memahami bahwa di dalam situasi yang serba darurat ini ya, yang disebut sebagai bencana ya, pandemi ini, menurut saya memang semua sistem itu akhirnya kan memang lagi berantakan. Saya memahami Bu Dr. Herlina tentu kan melihat nakesnya yang kekurangan, bednya yang apa namanya. Ya, tapi jangan lama-lama juga untuk pemahamannya, karena kita berkejar-kejaran dengan nyawa manusia juga Pak Sadat. Intinya begini, ketika kita bilang katakanlah oke, vaksin kita masih menunggu regulasi terkait dengan vaksin gotong royong. Lalu apa yang sekiranya mungkin untuk dilakukan dengan kondisi saat ini, Pak Sadat? Kembali kepada kampanye yang besar-besaran, yang efektif, soal hulu tadi itu. Dan memang prokes, semua prokes, dan semua bentuk-bentuk layanan publik itu ya sebisa mungkin dibuka dengan tanpa mempersedikit ya, meminimalkan kontak langsung antara petugas dengan masyarakat. Dan kita tahu kan di Pemprov sendiri sekarang beberapa OPD itu di lockdown juga, karena ada beberapa stafnya, bukan beberapa ya, mungkin ada yang 50% stafnya terkonfirmasi positif. Saya kira ini layanan tetap harus dilakukan, karena ini bagian dari tugas pemerintah ya, public service. Tetapi sistemnya misalnya di tengah suasana dan keadaan yang seperti ini, saya pikir ya memang harus dicari cara-cara terobosan yang tidak biasa, yang extraordinary tadi itu, dalam bentuk yang lebih mudah diakses, meminimalkan kontak langsung antara masyarakat dengan aparatur pemerintah. Nah, ini mesti kan butuh kecepatan, dan seharusnya ini kan sudah 1 tahun lebih ya Bu Dr. Herlina, 1 tahun 3 bulan mungkin, harusnya kita cepat belajar, bisa cepat mengambil tindakan. Ya
masa setahun belajar belum bisa, kan tentunya kan harusnya ada percepatan, ada akselerasi. Kita belajar dari pengalaman di tempat-tempat yang lain, di negara lain misalnya lebih yang begitu cepat mengatasi keadaan ini. Baik. Akhirnya kan di publik gini, di sini masih belum bisa kumpul-kumpul, tapi kita lihat Piala Eropa sekarang yang sedang berlangsung, di luar negeri, penontonnya tanpa kok masker, penuh Pak. gitu. tanpa masker lagi, ini kan akhirnya kita kan diprotes. Jadi masyarakat itu gimana sih, haji dibatalkan, umroh dibatalkan, tapi Piala Eropa jalan terus, Olimpiade nanti akan jalan terus, itu kan ngenes gitu akhirnya. Kenapa? Apakah kita tidak bisa ya belajar dengan cepat gitu, bagaimana orang lain menangani masalah ini? Baik, Pak Sadat, kita akan jeda dulu. Kalau Pak Sadat mungkin mengatakan bagaimana kemudian kita tidak belajar, sementara ternyata virusnya belajar lebih dulu untuk bermutasi dengan lebih banyak, bahkan mencelakai dengan lebih banyak begitu kan. Tapi mudah-mudahan kita segera bisa keluar dari pandemi ini. Jangan kemana-mana, Bincang Sore masih akan kembali untuk Anda di segmen terakhir. Kembali dalam Bincang Sore, pemirsa, persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Sadat, di segmen terakhir ini mungkin waktu saya tidak banyak dalam diskusi Bincang Sore kali ini, 7 menit tersisa, tapi saya ingin bertanya ke Pak Sadat, catatan bagi Pemprov Jatim supaya tepat sasaran dan ada himbauan apa supaya kita bisa segera melewati pandemi ini. Nggak perlu lama-lama, mudah-mudahan tidak sampai puncaknya dalam waktu yang panjang begitu, Pak Sadat. Ya, yang terkait dengan sistem penanganan pasien yang sudah terkonfirmasi, saya kira Satgas ya, terutama ya Bu Dr. Herlina ini memang harus benar-benar menciptakan suatu sistem yang lebih cepat, yang lebih akurat, lebih efisien. Nah, kemudian yang terkait dengan hulu tadi, terkait sosialisasi, mau nggak mau pemerintah provinsi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, ya, elemen tokoh-tokoh masyarakat, kemudian sebenarnya di masyarakat itu kan ada struktur sosiologisnya itu kan banyak yang mereka lebih mematuhi tokoh-tokoh panutannya gitu. Secara kultural kan begitu. Atau mungkin melalui organisasi masyarakat, melalui tokoh-tokoh agama, melalui tokoh-tokoh kultural, saya kira juga melalui partai-partai politik kita sudah jalankan itu melalui Satgas, melalui himbauan-himbauan dan lain sebagainya. Ada dua hal menurut saya yang penting. Sistemnya harus dibikin lebih efisien, lebih cepat, karena itu kan nggak bisa diikuti oleh semuanya. Itu terkait dengan medis ya, terkait dengan medis, mau tidak mau, suka tidak suka, yang memang ini tanggung jawab dari pemerintah daerah, karena mereka lah yang punya keahlian, yang punya sarana, punya alat, punya fasilitas. Yang terkait dengan himbauan-himbauan untuk secara konsisten menjalankan 5M itu ya, memang ini harus melibatkan banyak masyarakat, banyak tokoh-tokoh masyarakat, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Dan kita juga memberikan tauladan ya kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang potensial kemudian dipersepsi sebagai pelanggaran terhadap terhadap 5M ini kan. Menurut saya tugas pemerintah, DPRD, tokoh-tokoh, saya kira juga memberikan tauladan kepada masyarakat. Jangan kita sok galak gitu ya, tapi kan diri kita sendiri ternyata bikin kegiatan yang tidak mencerminkan kita konsisten untuk menegakkan prokes itu. Baik, Pak Sadat, saya ke Bu Herlina. Bu Herlin, monggo, ini apa yang kemudian bisa disampaikan dari Dinas Kesehatan, khususnya juga mungkin sedikit menyinggung tentang anak-anak, boleh, karena anak-anak juga tinggi angkanya. Ini mumpung ada di JTV yang didengar banyak orang Jawa Timur, mohon izin saya ingin memesankan beberapa hal. Ada 3 hal penting yang harus saya sampaikan pada sore hari ini, bahwa perang melawan COVID ini belum selesai. Semua dari kita punya kontribusi untuk bisa menjadi pahlawan, ya. Semua dari kita punya kontribusi untuk bisa menjadi pahlawan. Untuk itu, pertama adalah bagi yang belum terinfeksi, yang belum terkonfirmasi, ayo jaga agar kita tetap terus negatif dengan cara melaksanakan 5M bagi siapapun, ya. Jadi itu adalah upaya yang kita lakukan. Pertama dari semua kita adalah pahlawan dalam pandemi COVID ini, dengan cara adalah jagalah diri kita supaya tidak terkonfirmasi atau tidak terinfeksi dengan cara 5M itu tadi. Yang kedua,
apabila kita sudah ternyata positif ya, maka kita harus mengisolasikan diri supaya tidak tertular kepada yang lain gitu ya. Jadi kita harus memisahkan dengan yang lain. Bagi yang pernah kontak dengan yang positif secara sukarela ataupun aktif gitu ya, untuk mau bisa meriksa bahwa saya ini terkonfirmasi atau tidak. Jadi yang terkonfirmasi monggo, kita harus isolasi supaya tidak menular kepada yang lain. Itu langkah yang kedua, pahlawan yang kedua. Pahlawan yang ketiga adalah apabila kita tidak ada gejala, jangan ke rumah sakit. Cukup di tempat-tempat isolasi saja supaya rumah sakit itu agak relaksasi gitu ya. Tetapi kalau ada gejala, secara aktif ke rumah sakit supaya tidak terlambat ya, supaya kalau semakin tidak terlambat semakin bagus. Itu yang kedua yang harus kita lakukan, bahwa tidak semuanya harus ke rumah sakit, bisa memanfaatkan rumah isolasi ya. Terus yang ketiga adalah kepada teman-teman kita di garis depan, baik itu di rumah sakit ya, saya mengucapkan terima kasih dan terus semangat untuk berjuang menolong sesama gitu. Dan bagi teman-teman yang berada di luar rumah sakit, apakah itu yang menjaga di pos-pos penyekatan dan lain sebagainya, moga-moga bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya supaya tidak sakit, supaya terus bisa berbuat banyak bagi masyarakat yang lain. 3 hal itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti tentunya semua akan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena pentahelix sangat dibutuhkan, kebersamaan sangat dibutuhkan untuk bersama-sama melawan pandemi COVID ini, melawan perang bersama COVID ini. Insya Allah Jawa Timur bisa, kalau kita semuanya serius untuk bisa melakukan pencegahan dan penanggulangannya itu. Amin. Mungkin itu Mbak Agnes yang kita bisa punya sampaikan. rasa optimisme pastinya untuk bisa keluar dari pandemi ini. Terakhir saya kembali ke Pak Sadat. Pak Sadat, anggaran aman ya Pak ya? Lagi-lagi saya harus mempertegas ini. Anggaran aman ya Pak ya? Harus aman. Kalau kurang itu kita nanti efisiensikan yang tidak penting itu. Oke, baik, dipastikannya langsung oleh Pak Sadat. Secara gimana? Semangat terus ya Bu Erlina, semangat terus. Ya, semangat terus, kita support di belakang Bu Erlina. Baik, Pak Sadat bisa langsung ini dengan Bu Erlina. Berarti anggaran aman untuk bisa kita maksimalkan layanan kesehatan khususnya untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Sadat untuk supportnya. Terima kasih Bu Herlina, terima kasih juga untuk tim dari Nakes, untuk petugas yang ada di lapangan, siapapun yang saat ini sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19, siapapun yang saat ini sedang berjuang untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kita semua adalah pahlawan. Kita semua akan berjuang bersama untuk keluar segera mungkin dari pandemi COVID-19. Sehat selalu untuk kita semuanya. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.